Halo Teh Hao. 晚上好，Oh ya, masuk dikit ya. 晚上好，老师。Halo, Sep. Ini yang masuk dikit karena tadi wifi launch atau emang dari tadi segini doang? Tadi ada yang masuk closet, cuman karena tadi agak lama, jadi kiranya nggak ada hari ini kelas. Ada kok. Coba langsung chat di grup lagi ya. Oke, nggak apa sambil tunggu yang lain pada masuk. Kalian masih nulis catatannya? Masih? Iya, coba gitu. Oke. Tinggal pin ya, Lausya, sama urutan. Nggak apa. Nanti kita bahas bareng. Yang penting hantunya ditulis dulu aja semuanya. Biar nggak kelamaan tulis hantunya nanti. Nggak apa sambil tunggu teman-temannya masuk siapin dulu aja. Lalu, Iya, Sason. berarti waktu kita les itu agak lebih lama ya, Lasa? Oh, enggak, kayak biasa aja. Ya kita Oh, Lause nggak ambil waktu kalian. Cuman kan Lause apa ada kasih tugas atau kasih apa kan? Kecuali kalau emang Lause nggak bisa, Lause bilang nggak bisa. Jadi saat itu nggak ada les. Kalian habis ini ada les lagi yang lain? enggak sih, Lasa. Udah nggak ada kan? Ya udah nggak apa-apa. Nanti sampai jam Masa 8 kan, aja kita sedapatnya aja. Ya. Lasa. Hmm? Masa katanya ini sambungan yang ini ya, Lasa? Sambungan. Jadi mulai dari sini, mulai dari yang kemarin-kemarin tuh kosakata kita nyambung terus. Ya ini berarti udah fokus di HSK 1 punya kosakata semuanya. Nyambung terus ya. Jadi kalian boleh tulis tuh judulnya HSK 1 kosakata gitu loh. Ternyambung terus dari yang nomor satu. Dari yang nomor satu yang ini nih, coba langsung kasih lihat nih. Di share screen di sini. Raka. Oke, oke. Lasa, maaf kalau Oke. Nanti sampai menit 32 deh langsung tunggu. Yang ada berapa yang masuk tetap kita lanjut bahas ya. Lausya, ini catatan yang waktu hari Selasa ya, Lausya? Nyambung. Jadi dari kemarin kita kan bahas kosakata terus kan. Nyambung terus. Dari yang hari kapan ya lupa lah. Dari hari Selasa juga bener kayaknya. Nyambung pokoknya. dari hari Jadi di Selasa sih, sini Lasa. kalian boleh di atasnya nih tulis judulnya kosakata HSK 1 nih di sininya boleh kalian tulis. Jadi nanti kita bakal banyak nih kosakata buat HSK 1 terus nyambung terus sampai berapa puluh, mungkin berapa ratus gitu. Oh, yang itu, Lausya. Kenapa? Iya gitu. Pokoknya nyambung terus. Kalian ikutin ini yang Lause aja. Yang Lause share, Lause bikin kayak gimana kalian ikutin formatnya. Mau tulis itunya ya, Lasa? Mau tulis langkah-langkahnya ya? Hmm? Mau tulis Nah cara ini, nulisnya gitu? iya. Tuh. Nah nanti ini kalian lanjutin nomor 16-nya itu yang tadi itu yang Lause kirim di grup.
Terusnya kalau misalnya apa namanya urutannya sama tapi tempatnya beda karena kan waktu itu ada catatan yang lain ya Lause nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang penting ini ada semua nih. Yang penting ini ada semua. Pokoknya langsung tulis di sini ada semua. Bisa di sini langsung cuma sampai 15 nih. Bisa langsung cuma sampai 15. Kalian udah sampai ada yang sampai 20, 30 gara-gara kalian tambahin sendiri itu nggak apa-apa. 晚上好，老师。Iya, Wansan. Aku udah aku aku udah baru tulis yang laus kirimkan di WhatsApp. Iya, lanjutin dulu aja. Kita sambil tunggu yang lain soalnya masih terlalu sedikit ini yang masuk nih. Biasa kita sampai 20 lebih yang masuk. Kalau ini gak ada yang masuk gimana, Los? Ya udah, nggak apa kita lanjut ntar sampai menit. Soalnya ada yang belum kelar juga kan. Lause nanti ini boleh dikirim nggak apa eh filenya ke grup soalnya kayaknya saya ada beberapa kosakata yang ke skip gitu Lause. Oke, boleh nanti habis ini langsung kirim ya. Kalau udah kelar ya. 电脑。哦，哦呀，yang oh ya belum lagi nulis. Oh. Coba langsung sambil bahas aja ya. Kalau gitu, lamaan. Nah, kita dari nomor yang tadi langsung kirim ya. Yang pertama itu ada ini. Nah, ada yang tahu ini apa? Bacanya? 电电影 Tianjin. Depannya tian tian tian. Yang depannya tian itu pasti berhubungan sama listrik. Ya, film film film. Kalian bilangnya film ya? Maksudnya di sini bilangnya film. film sama film bukannya sama loh. Siapa yang bilang film? Saya nonton film. Atau saya nonton film. Tuh, siapa yang tadi bilang film? Aku. Grace ya? Grace orang mana? Daerah kamu bilang film itu film ya? Iya loh. Oh, lucu juga. Kamu kamu orang mana? Iya loh. Ah, lahir di mana kamu? Lahir di Bekasi tapi kampung aku di Sumatera. Oh, di Sumatera. Oh, saya nonton film bioskop gitu ya. Ah, Oke, oke. Kayak benar ya ini film ya. Tianjin itu film. Nadanya ada yang tahu? nada 4 sama nada 3. Oke, nada empat sama nada tiga ya. Tian, ing, Tianjin. Film berhubungan sama listrik juga kan. Kita mau nonton film pasti listrik dinyalain dulu. Kita Lause nonton film di TV. Mandarin ada yang tahu nggak? Lause nonton Lause kan Lause menonton film di TV. Lause nonton film di TV. 老师看电视，老师看电视的电影。Di di TV, di itu apa? Lause udah pernah ajarin. Di di itu Mandarinnya sama kayak sedang. Saya sedang makan. Saya sedang apa? Mandarinnya sama. Ada yang tahu? Di TV. Di mana? Di sana. Di rumah. Di-nya itu apa? Bahasa Mandarin ada yang tahu?
Cai. Cai. Ya, benar, cai. Ya. Jadi di TV apa? Cai 电视. Ya, jadi satu kalimatnya kalau digabungin 老师看的电视 ah tadi gimana? Ada yang bilang 老师看电视. 老师 Nadanya 看 diperhatiin ya. 老师看电视在电影. Gini. 老师看电影在电视. Ada yang bilang gini, kata siapa tadi? Kata Gris ya. 在电视. Benar kayak gini. enggak langsung enggak. Nih, 老师 bisa-bisa ya. Nah, kayak gini kan. Nah, 老师 看, lihat. 电影 itu film. 在 itu di. 电视 itu TV. Benar. 老师 nonton film di TV. Benar nggak ini? Benar. Hah? Benar. Ya, kalau bahasa Indonesia itu benar ya. Kalau Emang, bahasa Indonesia itu benar. emang beda langsung. 老师 nonton TV, nonton film di TV. Ya, kalau bahasa Indonesia benar. 老师 ini 老师 benar. Nonton itu kan benar. Film itu 电影 benar. Di itu 在 benar. TV itu 电视 benar. Ya. Tapi grammar bahasa Mandarin nggak kayak gitu. Ya, grammar bahasa Mandarin itu gimana? Nonton filmnya ditaruh paling belakang. Di TV-nya. Di depan. Waktu sama tempat itu ditaruh setelah subjek atau sebelum subjek. Subjeknya apa, 老师? Ya kan? Ya, kalau kayak gini cocoknya gimana? Berarti subjeknya dulu. Habis subjeknya apa? Kalau ada waktu, masukin waktunya. Kalau ada tempat, masukin tempatnya dulu. Baru hal yang dia lakuin apa ditaruh di paling belakang. Ya, predikat sama objeknya itu verb sama objeknya ditaruh di paling belakang. Ya, jadi kayak misalnya Lause mau bilang Lause nonton film di sekolah, ya kan? Jadi bahasa Mandarin bilangnya gini dulu, Lause di sekolah nonton TV. Itu bahasa Mandarinnya, gitu loh. Jadi dalam versi bahasa Mandarin, tempat dan waktu itu ditaruh di depan, ya. Habis tempat dan waktu baru belakangnya itu hal yang kita lakuin apa. Jadi yang benar gimana? Ada yang mau benerin? Nggak ada yang bisa. Udah lo jelasin nggak ada yang bisa benerin? Hah? Nggak ada yang mau tunjuk tangan nih? Nggak ada yang mau coba? Apalagi contohnya Coba Mark. Mark udah ngomong. Coba, coba. Coba benerin deh. Tadi. Jawaban Gris tadi yang ini. 老师老师才电视，嗯，是，老师老师看电视在电影，Apa? Gimana artinya jadi kayak gimana? Mark. Saya nonton TV di film. 老师 menonton TV Saya menonton nonton TV di film. Atau saya nonton film di TV. memusingkan sekali. Musing. Udah kalian pokoknya lihat nomor 15 sama nomor 16 aja. TV itu apa Tianse. Film itu apa Tianjing. Ya, jadi yang kita nonton apa? Filmnya apa TV-nya? Coba lo saya tanya. Yang kita nonton Film filmnya apa TV filmnya? Ya kan filmnya Tianjing yang kita nonton. Nonton itu apa? Kan. kan Jadi kan Tianjing itu udah pasti satu. Ya, jadi kan Tianjing itu udah pasti satu.
Satu kesatuan. Ini apa ya? Ngalangin banget ya. Namanya sedikit membingungkan bagi aku. Ya, jadi intinya kita lihat dulu. Ya kan kita cari dulu nih. Verb sama objeknya apa? Verbnya nonton. Apa yang kita nonton? Film kan? Film itu apa? Tian siapa Tianying? Tianying. Berarti kan Tianying itu udah pasti satu paket. Nggak boleh dipisah. Kan Tianying itu pasti satu paket. Tempat itu apa tempatnya? Kita nontonnya di mana? Di TV. TV itu Tian Shi. Di itu apa? Cai. Berarti Cai Tian Shi itu udah pasti satu paket. Tinggal kita taruhnya aja yang mana yang depan, yang mana belakang. Ya kan? Berarti kan Tianying itu udah pasti satu paket. Oke? Terus kedua, di TV. Ya kan? Di sini bahasa Indonesia kan di TV. Di TV. Di apa? Cai. TV itu apa? Tian Shi. Udah pasti satu paket gini. Nah, ini kita nggak bisa pisah. Tinggal kita taruh aja gitu loh. Oh, subjek pertama berarti subjek itu lause udah bener. Ya kan? Terus lause udah sempat jelasin juga. Habis subjek apa? Kalau ada waktu waktu dulu, kalau ada tempat tempat dulu. Jangan masukin verb sama objeknya dulu. Ya kan di sini nggak ada waktu, ya kan di kalimat ini nggak ada waktu. Adanya apa tempat? Tempatnya dia nonton di mana di TV. Berarti habis lause kita tulis apa? Berarti habis lause kita tulis dulu tempatnya di TV. Di TV itu apa? Cai Tian Shi. Nah, baru sisanya apa? Nonton film. Nonton film apa? Kan nih. Kayak gini loh susunnya. Ya, ini subjek, ya kan? Nih, langsung garisin ya. Ini subjek, ya kan? Nah, ini tempatnya nih. Caitian tempatnya kan? Tempat. Kalau ada waktu, bisa tambahin waktu juga. Misalnya, lause, apa misalnya, eh, cai wansang. Atau enggak misalnya wansang, malam hari. Ya kan, depannya boleh. Inti itu boleh dibalik. Ya kan, kalau ada waktu, waktu. Taruh dulu, baru tempat. Habis tempat, baru di sini. Verb sama objeknya. Verb plus objeknya di sini. Paling terakhir yang kita lakuin. Gimana Lause kalau 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 mau ditambahin lagi kalimatnya pada malam hari Lause nonton film di TV. Malam hari Lause nonton film di TV. Malam harinya taruh di mana? Setelah 老师晚上在电视看电影。Boleh kayak gitu boleh. Wansangnya juga boleh di depan. Wansang koma ya kan cuman sebenarnya kalau wansang doang agak kurang pas sih. Cuma kalian belum belajarin ini gitu loh. Bisa juga kayak misalnya kita mau bilang oh wansang malam hari. Ya kalau koma boleh juga Lause. Cuman lebih tepat sih kalau ada kata 的时候 kalau kalian pernah belajar ya. Kayak gini boleh juga. Wansang koma, laoshi ini boleh. Nah, kalau mau taruh di sini, laoshi wansang. Ya, bisa juga benar. Cuma lebih tepat kalau ada tambahan teseho. Teseho. Pernah belajar teseho? Wansang teseho. Satu paket ini ya. Wansang teseho. Pernah? Pernah dengar? Ini tuh satu paket ini tuh artinya pada waktu malam hari. Laoshi waktu malam hari, bukannya laoshi malam hari gitu loh. Jadi lebih tepat. Soalnya kenapa wansang sheho ini kalian pernah pernah belajar sheho nggak ini? Tulisan yang langsung tanda ini, Gak yang warna pernah. merah. Nggak pernah. Sheho itu artinya waktu, masa. Bukan waktu jam ya, tapi masa. Pada masa itu. Pada waktu itu. Waktu itunya kapan? Malam hari. Wansang. Kalau di sini Laosu bilang, 早上的时候. Berarti pada waktu pagi hari. 早上 itu pagi. Berarti pada masa pagi hari itu, saat itu juga gitu loh. Ya. Bisa juga kita tambahin apa? Ini, ada yang tahu nggak ini apa? 睡觉的时候.
Depan tinggal kita tambahin. Kita mau ngomongin waktu apa? Waktu tidur. Waktu kita tidur, bla 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 bla. Waktu kita mandi, bla 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 bla. Tinggal dibikin kalimatnya, ya kan? Mau bilang apa? Oh, waktu tahun lalu, bla 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 bla. Tinggal depan kita ganti. Nah, ini belakangnya terseho itu artinya waktu. Pada waktu, kapan? Ya, kalau ini langsung tulis apa nih? 睡觉的时候. Berarti pada waktu mandi, misalnya langsung lihat kecoa, misalnya kan. Pada waktu mandi, langsung lihat kecoa. Nah, pada waktu mandinya tuh apa? Pada waktu mandi. Kalau mandi kan berarti si cao kan? Nah, tinggal kita ganti depannya. Si cao de shihou. Pada waktu mandi baru tambahin koma. Saya lihat kecoa gitu. Misalnya pakai bahasa Mandarin. Saya lihat kecoa. Nah, gitu misalnya. Atau enggak misalnya langsung mau pengen bilang. Ini langsung jelasin dulu ya. Biar kalian sedikit ngerti. Siapa tahu belum belajar dari langsung sebelumnya. Saya langsung mau bilang. Pada waktu tidur saya mimpi buruk. Gitu kan. Berarti bilangnya apa? Pada waktu tidur. 睡觉的时候睡觉的时候 pada waktu tidur, koma, kenapa waktu tidur? Saya mimpi buruk misalnya. Mimpi buruk. Itu tinggal diganti jadi Mandarin karena kita belum belajar Mandarinnya ya. Jelas tulis bahasa Indonesia. Gitu, paham ya? Jadi kalau ada waktu tuh lebih bagus ditekenin gitu kan. Oh, 睡觉的时候洗澡的时候 atau enggak pada waktu makan. 吃饭的时候 kenapa? Bla 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 gitu. Ya, paham ya? Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi ingat ya, kalau ada tempat ada waktu taruhnya di awal. Setelah subjek atau sebelum subjek. Ya, ini kalau mau ininya taruh di depan juga boleh. Di sini kayak gini. Nah, coba kalian baca. 在电视老师看电影. Intinya boleh. Sebelum dan sesudah subjek boleh ditaruh. Itu tempat dan waktunya. Oke, paham ya? Bingung nggak? Ada yang masih bingung? Jangan nanti langsung nanya, nggak bisa nih. Ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung langsung jelasin lagi. Nggak terlalu bingung sih menurutku. Nggak terlalu bingung ya. Coba langsung kasih soal lagi yang lain ya. Siapa tahu ada yang mau coba bikin. Misalnya, ini coba kita fokus bahas ini dulu aja. Ini termasuk grammar soalnya ya. Grammar bukan kayak kosakata. Kita bahas langsung lewat. Ya, jadi ini grammar, peneletakan. Adalah kita langsung belajar dua grammar loh. Grammar peneletakan sama sekalian grammar yang tadi, 的时候. 的时候itu termasuk grammar. Ya, misal langsung pengen bilang, saya mau makan nasi di sekolah. Nah, ini kalian harusnya udah pernah belajar semua kata-katanya nih. Ada yang mau coba? Saya lah Ustaz. Saya siapa? Indah lah Ustaz. Coba ini. Kalau 我在学校要吃米饭. Ini bagus nih. Ya, ini sempurna. Oh, 在学校要吃. Ini bagus ya. Langsung bener. Wih, Ya, jadi ini kalau mau dihilangin juga boleh ini ya. Kalau kalian bingung, misalnya ya berarti ini yaunya juga dihilangin. Nah, ini sama kan formatnya kayak tadi. Subjeknya apa? Saya, woh, udah pasti taruh di paling awal. Ya, boleh juga taruhnya tapi setelah waktu dan tempat. Ya kan, tapi boleh kayak gini. Woh dulu subjek, taruh paling depan boleh. Nah, ada nggak tempat? Kalian lihat di sini, ada tempat, ada waktu nggak? Oh, ada tempat nih, langsung di sekolah. Di sekolah. Di sekolah itu apa? 在学校. 在学校. Baru sisanya ada apa? Makan nasi, 吃米饭.
SPKU. Kalian lihatnya gimana? Cuman Bukan. gampangnya sih gitu loh. Saya cuma bilang nggak usah pusingin yang lain. Yang penting kalau kalian lihat ada waktu, tempat, subjek, taruh di paling pertama duluan semua. Ada sisanya apa tinggal dibikin aja sesuai bahasa Indonesia. Oke, langsung lanjutin lagi coba ceritanya. Saya makan nasi di sekolah. eh Pada saat makan, saya eh nonton film. Ada yang bisa coba? Coba selain indah deh. Waduh, pada. Tambahin deh nomor 17 deh, langsung kita bahas ya. Ini grammar ini. Oh, langsung bantuin tuh. Baru banget kita bahas. Oke, the homien. Itu homien kan? Kok homien? Homien itu belakang. 的时候，吃时候的时候 时候 24 时候的时候 的的时候的时候 pada saat makan nasi, saya nonton film. Ada yang bisa coba? 的时的时候吃米饭。No, no, no, no. 的 Ayo. 时候吃米饭。No, no, 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 no. SKPO. Oh, subjeknya di ini. Wo. Ayo coba. Oh, oke, 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 oke. 我看电影，Bukan nih. 我 Hampir 看 bener. Hampir 我看 bener. 我看电影的时 Ham- 候吃米饭。我看电影的时候. Coba kita ikutin kata Mark dulu ya, coba ya. Gak usah. Yes, Bentar, benar. coba Coba. coba Mark dulu ya. 我看电影的时候, koma 吃米饭. Kayak gini. 我看电影的时候吃米饭. Saya 是 pada saat nonton film saya makan. Kebalik dong sama ininya. lah kan saya sih subjek. Kamu Saya lihat bahasa subjek. Indonesianya gimana? Kamu lihat bahasa Indonesianya. Nih, langsung saya ajarin lagi sekali lagi. Mungkin agak bingung ya. Oh, Kalian oh, lihat oh, gini. oh. Saat di satu kalimat ini, dalamnya ada berapa anak kalimat? Ada dua kalimat di dalam satu kalimat besar ini. Ini koma yang Jadi jadi pemisahnya dia. Koma jadi pemisah. Dipisah nih dia nih. Kalimat depan sama kalimat belakang. ada. Ya, Langsung kita kerjain dulu satu-satunya. Kenapa? kalau kalau titik itu juga ya pemisah. Titik juga pemisah. Titik koma pemisah. Kenapa sih Ocean? Tadi manggil Ocean. Nomor 17 itu tambahannya ya? 17. Ya, tambahin. Kalian nggak usah bahas soalnya. Nih, jadi lo usah ajarin cara kerjainnya ya. Di dalam satu kalimat besar, ada dua kalimat kecil. Ya kan? Yang depan sama yang belakang. Kita kerjain dulu yang depan. Kita nggak usah pusingin dulu yang belakang. Pada saat makan nasi apa? 的时候吃米饭。Salah dong. Te itu pasti ada depannya kan? 我的书包,我的手机. Emang te ada di depan sendiri dia? Nggak mungkin. Te itu kepunyaan. Oh, berarti makannya makan. Nih, Eh, nggak usah ajarin ya. Te, te itu Van. kepunyaan. Ya. Punyanya siapa? Jadi te itu nggak mungkin dia berdiri paling depan. 我的书, ya kan? Buku saya. Berarti buku ini punya saya. Te itu pasti di tengah-tengah. Ya kan? 的时候, pada saat makan nasi. Berarti 吃米饭的时候. Nah, pada saat makan nasi. Jadi te ini kepunyaan. Gimana lo
Maksudnya itu waktunya kepunyaan sama makan nasi nggak ada hubungannya. Ada sebenarnya. Shihou ini waktu. Ya kan waktu ini tuh kepunyaannya punya siapa? Punyanya makan nasi. Kenapa? Karena saya saat makan nasi itu waktunya saya lagi makan gitu loh. Dapat nggak intinya? Jadi waktunya ini bukan waktu saya lagi nonton film, bukan waktu saya lagi ngapa-ngapain, tapi waktunya ini dia tekenin tuh punyanya buat makan nasi. Jadi te ini kepunyaan menunjukkan kepunyaan waktunya ini punyanya si makan nasi, bukan punyanya yang lain. Ya kan? Jadi yang dia tekenin tuh waktunya itu buat yang makan nasi, bukan buat yang nonton film. Coba lo seganti di sini. Gantian nih. Nah, jadi te, di sini kepunyaannya waktunya ini punyanya siapa? Jadi gantian nih. Jadi nonton film, bukannya makan nasi. Makanya tadi pas Mark bikin kalimat kan kebalik. Mark bikinnya kayak gini. Makanya depan ini pengaruh. Coba kayak gini, gimana jadinya? 看电影的时候我吃米饭. Jadinya kebalik. Artinya pada saat nonton, pada saat nonton film, saya makan nasi. Sementara pada saatnya ini itu punyanya makan nasi, bukan punyanya nonton film. Gitu loh. Jadi te ini kepunyaan. Te shou, jadi nggak mungkin ditaruh paling depan. Pasti di depannya te ini adalah kalimat lain lagi gitu loh. Punyanya siapa? 我的书, buku saya, ya kan? Ini 我的书,书ini buku, buku ini punyanya siapa? Te punyanya siapa? Saya, 我, gitu loh. Jadi nggak ada kata 的时候吃米饭. Ya, jadi yang benar gimana? Coba Xiao Chen, bisa nggak yang benar? Kalimatnya gimana jadinya? 老师，Ya, Catherine? saya mau coba. Oh ya udah boleh coba Catherine. 我吃米饭的时候看 Oke, 天书。oke, oke boleh ya. 吃米饭的时候，我看电影. Nah, kalau subjek boleh bebas kita taruh di depan kalimat setelah koma atau di depan banget kalimatnya boleh. Artinya sama aja. Misalnya kalau langsung bikinnya wo-nya setelah koma, berarti artinya sama kayak yang di atasnya. Pada saat makan nasi saya nonton film. Kalau wo-nya langsung pindahin paling depan, 我吃米饭的时候看电影. Ya, berarti ini juga pindah ke depan. Nah, kan nggak ada masalah kalimatnya. Ya kan? Saya pada saat Sa- itu gimana? Boleh, saya pada saat makan nonton film. Gitu Kalau loh. saya Intinya tuh, oh boleh juga kalau kamu mau jadiin kayak gini. Saya pada saat makan nasi, maksudnya gini kan. Nah, bahasa Indonesia, makanya kalau saya bilang, bahasa Indonesia tuh kita bebas. Kamu bilang kayak gimana boleh, orang ngerti. Tapi dalam bahasa Mandarin nggak boleh. Walaupun kamu bahasa Indonesianya udah kamu pindahin, misalnya tadinya sayanya ini di depan nih. Tadinya kan sayanya di sini nih langsung bikin nih, paling depan kan. Mandarinnya kayak gini, udah benar Mandarinnya, ya kan? Terus tadi kata siapa Mark ya? Coba kalau langsung saya pindahin sayanya di sini. Pada saat saya makan nasi nonton film, bahasa Indonesianya juga nggak ada masalah dong. Ya kan bahasa Indonesia nggak ada masalah nih. Nah, tapi Mandarinnya gimana? Apakah wo-nya juga pindah? Apakah wo-nya juga pindah ke sini? Tidak ya. Mandarin tuh punya aturan. Jadi subjek harus paling depan. Jadi walaupun ini berubah mau gimana pun itu, tetap subjek harus paling depan. Wo tetap harus di sini. Atau enggak di depan yang setelah koma. Intinya dia di depan kalimat. Subjek. Oke? Lausya boleh dijelaskan lagi tadi urutannya gimana? Modi. Urutan, jadi urutan dalam kalimat tuh pertama pasti subjek ya. Pertama pasti subjek. Nih, langsung coba bikin deh. Pertama pasti subjek ya di sini. Subjek plus predikat, ya kita bilang verb ya. Plus objek. Gini kan? Nah ini intinya tuh ini. Ya, subjek, predikat, sama objek. Atau kita biasa bilang subjek plus verb ya. Plus objek. Nah,
Paling yang ada tambahan tuh apa? Ada keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya kan? Kalau subjek, verb sama objek itu berarti saya makan nasi misalnya. Makan nasi. Nah, ini cuman apa? S, V sama O. Gimana kalau ada keterangan waktu sama tempatnya? Ya kan, misalnya cuma ada satu deh, keterangan tempat aja. Saya makan nasi di kantin. Saya makan nasi di rumah. Saya makan nasi di kamar. Yang keterangan, nah keterangan waktu apa tempatnya ini kita nggak boleh taruh di paling belakang. Kalau bahasa Indonesia boleh. Kita bikin S, P, O, K. Nah, keterangannya kita boleh taruh di paling belakang. Tapi dalam bahasa Mandarin, ya, S, P, O udah benar. Nah, keterangannya itu boleh ditaruh di sebelum S atau enggak setelah S. Boleh taruh di sini atau enggak di sini. Sesuaiin aja enaknya gimana. Oh, kayaknya SKPO, Skupo, Skupo. Ya, K S P O boleh, S K P O boleh. Intinya tuh waktu dan tempat di depan bersama subjek. Lebih umumnya Oke. yang mana? SKPO atau KPSO? Kalau Lause sukanya itu biasa waktu ya. Kalau waktu Lause sukanya bikinnya di depan sebelum subjek. Mm-mm. Ya, misalnya ada jam. Ada jam-jam waktu dong. Jam 6 saya makan nasi. Tapi kita dalam bahasa Indonesia kita boleh tulis kayak gini. Bentar ya, Lause minta waktunya sedikit ya. Lewat dikit ya. Biasa kita bikinnya kan gini kalau bentar Lause hapus dulu. Kalau bahasa Indonesia, Lause bikin bahasa Indonesia dulu nih. Saya makan nasi jam 6 malam lah. Nah, jam 6 malam. Saya ini apa S, ya kan? Makan P, nasi O. Nah, ini jam 6 malam, Kak. Keterangannya apa? Keterangan waktu. Ini bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Mandarin, lo sukanya itu keterangan taruh di paling depan sebelum subjek. Kalau waktu ya, kalau waktu. Waktu biasa lo kebanyakan bikin sebelum subjek. Jadi bikinnya gimana? Jam 6 malam. Malamnya kita tulis dulu. Wansang. Jam berapa? 6. Liutin. Baru tinggal dibikin sesuai SPO-nya. SPO nggak berubah. SPO. Saya makan nasi. What's semifan? Udah. Selesai. Ya, menurut Tosi lebih bagus kalau waktu ditaruh paling depan. Selain Kalau waktu ada yang lain Ada. nggak Kalau ditaruh? kenapa? Selain waktu ada yang harus ditaruh di paling depan juga nggak gitu? Biasa tempat. Sama tempat paling. Kan ini waktu nih. Kalau tempat misalnya lo bilang eh di lo bilang di rumah lah. Saya makan nasi di rumah ya, misalnya ya. Ini lo hapus dulu berarti. Ini waktu ya. Langsung jelasin dulu yang waktu. Buat yang keterangan waktu. Oke, sekarang yang keterangan tempat. Saya, aduh, saya makan nasi di rumah. Oke, saya makan nasi kayak biasa ya ini ya, SPU. Nah, di rumah itu apa? Keterangan tempat. Bahasa Indonesia tetap taruh keterangan di paling belakang, ya kan? Tapi kalau bahasa Indonesia nih, kita taruh di rumah saya makan nasi bisa juga kan, nggak ada masalah kan? Makanya langsung bilang bahasa Indonesia tuh bebas. Kalau bahasa Mandarin nggak boleh. Nah, bahasa Mandarinnya boleh taruh di paling depan kayak tadi. Dia keterangan waktu sama tempat ya. Di rumah apa? Cai, cia, tinggal lanjutin SPO-nya. What's me fun? Nah, tapi untuk keterangan tempat, Lause sendiri nih lebih suka taruhnya itu setelah subjek, tapi tetap di depan, bukan di paling belakang. 我在家吃米饭. Gitu loh. Paham ya? Jadi kalau waktu, Lause sukanya taruh di depan sini. Ya. Kalau tempat, Lause sukanya taruhnya setelah subjek di sini. Gitu. Paham nggak? Paham ya?
Kalau misalnya saya suka waktu itu di Salah di subjek. paling depan sebelum Hmm. subjek. Terus tempat juga sukanya sebelum subjek itu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, boleh. Boleh. Ah, Intinya waktu sama tempat itu boleh ditukar-tukar sama subjeknya. Intinya dia harus di depan aja. Ya, nggak boleh taruh di setelah SPO atau di tengah-tengah SPO. Ya, dia harus di sebelum SPO. Di sebelum PO. S-nya kan paling depan. Oke, paham ya? Nah, ini paling simpel lagi. Ini paling basic lah. Grammar paling basic. Kalian coba pelajarin dulu pelan-pelan. Fleksibel. Nah, ikutin aja. Bahasa Indonesia fleksibel, bebas. Kalau bahasa Mandarin itu. Oke, Ada beberapa. kalau kalau udah catat boleh share ke kalian. Udah nyampe waktunya. Oke, oke, oke. Catat dulu. Kalau secai Oke, Decien. Ya. Lalu sih tolong dikirim itu Oh iya, iya, ya. Iya, Untuk diingetin. Nanti langsung kirim. kasih Ya. Selasa. Oke, oke. Iya, oke. Bye-bye. Ya.